Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast Pancasila dan Bumi Kita. Ruang diskusi untuk kita generasi muda yang pastinya relate banget nih dalam membahas hal-hal penting soal isu-isu yang terjadi di kehidupan kita. So, bersama aku Amdi, di sini kita bakal ngebahas isu penting, salah satunya adalah krisis lingkungan hidup. Oke, Sobat Muda, tentunya aku gak sendiri dong di sini. Udah ada 3 narasumber keren yang bakal bareng nemenin kita. Halo, nama saya Kusuma Ilham Sudrajat, NIM 295. Saya Muhammad Rizal Suraban, NIM 534. Saya Farid Tuhan, NIM 332. Oke, langsung aja nih ya kita Sobat Muda, kita langsung masuk ke pembahasannya. Menurut kalian nih, seberapa darurat sih kondisi lingkungan kita saat ini? Kalau bisa dibilang untuk saat ini sangat darurat. Dari sumber daya manusianya tuh kayak kurang sadar akan lingkungan. dengan lingkungan sendiri. Karena mereka yang merusak, mereka nggak sadar kalau mereka lah yang merusak lingkungan yang mereka. Iya, dan kayak ya waktu kayak udah ada banjir tuh baru keluar dan biasanya jeleknya itu ya nyalain mungkin pemerintah. Kayak kalau beberapa hari ini gimana bro? Tapi kita harus refleksi diri sendiri sih. Kita kayak buang sampah banyak terlihat kayak orang bodo amat, udah nanti pas kena banjir, terus kita harus banyak yang relokasi tempat gitu, banyak yang kayak hidup di pinggiran kali gitu kan, ya sungai. Jadi di Palembang sendiri, terutama Palembang, saya tuh sadarannya bener-bener rendah. Mungkin ada teman-teman dari Palembang sama kayak saya menonton ini, saya mohon maaf dan jelekan. Cuman saya berbicara faktanya aja, kayak di sungai itu benar-benar kayak kumuh sampah tuh banyak. Ini posisi aku sebagai masyarakat atau pemerintah? Kamu sebagai Pemerintah. Sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah tuh cuma bisa mensupport masyarakat. Baik saya ya, karena kayak kalau cuma dari pemerintah doang kayak nggak mungkin, nggak akan terlaksanakan kota bersih itu nggak akan tetap. Masyarakat harus sadar kayak mungkin kalau dengan bertindak sesuatu impactnya dipikir kayak ke diri kita sendiri, kayak mungkin ada yang hidup di perdesaan mungkin, atau tempat-tempat yang kayak sungai itu masih banyak kayak orang Palembang di daerah-daerah itu yang rawan terkena banjir lah. Kalau kamu sendiri gimana nih? Terus dari Kalimantan, kalau dibilang tuh di Balikpapan. Kalau dari Balikpapan terkenal dengan nama Beriman. Nah, Beriman itu bersih dan dapat aman dan nyaman. Kayak kotanya itu bersih kalau dilihat, sangat bersih. Mau di daerah kota, di daerah pinggir, bisa dibilang bersih. Cuman ada di beberapa tempat kayak sangat lingkungannya Chaos, sangat kumuh, chaos tuh, banget, kumuh banget. Banyak sampah. Terus Balikpapan ini kan banyak pantainya ya. Karena kayak di pinggir pantai itu kita ada biasanya jualan es, gorengan-gorengan ya kan. Nah di situ biasanya banyak kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan gerobak. Nah mereka jualan di situ, di pinggiran itu. Nah mayoritas orang yang produksi itu buang sampahnya ke pantai. Tadi kan aku tuh sempat mention ya, jadi judul podcast kita kali ini tuh Pancasila dan Bumi Kita. Bagaimana sih nilai-nilai Pancasila tuh bisa ngebantu kita dalam menghadapi krisis lingkungan hidup? Kan tadi aku udah nanya nih ke Ki dan juga Kusuma. Sekarang aku gantian nanya ke Pak Hari duluan deh. Kalau andai kata kita ngebahas dalam situasi krisis lingkungan ya, nah, kita itu harus masyarakat sama pemerintah ini itu sama kayak satu koin, tapi kayak beda sisi aja. Nah jadinya sisi itu harus kerjasama. Andai kata dalam pemerintah tidak sosialisasi ke masyarakat akan kepentingannya, akan kebersihan ya, krisis lingkungan. Nah jadinya kita di sana gitu. Kalau tanpa sosialisasi itu pemerintah, masyarakat bakal nggak tahu gitu pentingnya kebersihan lingkungan. Nah di Lombok itu ada namanya adat pembersihan. Nah di sana kita sebagai manusia harus tetap menjaga diri kita bersih, nekata. Bukan kayak dalam segi badan kita harus bersih, tapi kayak perbuatan kita bersih gitu. Oke nih, buat pertanyaan terakhir ya kalian guys. Aku pengen tahu nih, kalau harapan kalian ini untuk masa depan lingkungan Indonesia sendiri tuh gimana sih, dan aksi nyata yang bakal kalian lakukan itu apa sih?
Oke. Pertama ya, harapan menurutku sebagai masyarakat, ayolah kita kayak berpikir nggak masih sampai gitu, kayak kita cuma berharap sama mungkin ada beberapa orang yang tersinggung, kayak itu tuh nggak mungkin kalau misalnya penyebabnya sendiri nggak bisa apa namanya, dikurangi ya, kayak Pada warga. nah itu jadi kayak apa ya, walaupun bahkan pemerintah sendiri pun kayak misal sebulan sekali deh atau seminggu sekali ngadain kayak tim kayak Pandawara buat bersihin apa kayak tempat-tempat kumuh gitu, tetap gak bisa walaupun masyarakatnya sendiri ikut serta, tapi di lain sisi masyarakatnya juga masih ada kayak yang sangat peduli sama alam, itu bakal tetap kayak gitu. Kalau dari harapan, misalnya kayak contoh pada Wara kemarin kan sudah berdiin sungai itu, jelas-jelas sungai itu kayak aliran sungai kan, bukan tempat pembuangan ada sendiri kayak. Iya. Ya walaupun penuh, seenggaknya mereka bisa nyimpan di atau bikin tempat sendiri. Desa mereka, keluaran mereka tuh kayak bikin, iya kayak bikin tempat sama per berapa meter gitu kan, udah kan. Mereka malah Bisa berkata-kata sih ya. berkata-kata. Itu kesempatan lingkungan. Kalau kamu sendiri, kamu punya opini Dalam kisah nyata ya, aksi nyata kita ya, ada kata iuran setiap warga, tidak setiap kakak ya. RT lah ya, Ya, RT. ya. Iuran andai kata setiap kakak 50.000. Nah, hasil uang iuran itu kita sewa orang, kita pekerjaan orang. Nah, kerjaannya tiap orang itu dia kerjaannya ngumpulin sampah yang di depan rumah masyarakat. Nah, habis dikumpulin kan kita serahin ke tempat pembuangan itu. TPA nggak sih, TPA? Oh iya, TPA TPA. namanya. Ya orang masyarakat yang nggak mau buang sampah karena ribet. Mereka malas buang sampah gitu. Kayak gitu, Biasanya. padahal lebih sehat gitu. Iya. Bagus buat tubuh kita, tapi karena ya balik lagi banyak masyarakat kita yang malas. Terus kita tahu ya Sobat Muda, kalau faktor utamanya itu ya tetap males dan kurang sadar dari diri kita ya sendiri. Oke, jadi harapannya tentunya semoga kita sebagai warga Indonesia untuk lebih menambah kesadaran diri kita terhadap pentingnya dalam menjaga lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pancasila dan Bumi Kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa mencintai Pancasila sama dengan mencintai lingkungan kita. Bye. Bye.